sore, Jason. Selamat sore, Pak John. Seandainya ada pengusaha dari Indonesia yang ingin bekerja sama dengan beberapa partner dan buka satu corporation atau LLC, rekomendasi Jason apa? Sudah pasti semua pihak itu harus ada pengertian yang jelas apa yang harus dilakukan masing-masing. Karena dari pengalaman saya, banyak bisnis-bisnis yang gagal itu karena ada perselisihan antara partner atau antara shareholder mereka semua ini. Jadi bagaimana caranya untuk menjelaskan semua peranan masing-masing itu, yaitu dari bentuk kontrak, ya, kontrak. Jadi dari kontrak ini menulis si A harus ditugaskan apa dan kerjaannya apa saja, B yang apa, dan masing-masing begitu. Nah, untuk pembentukan corporation ini atau LLC ini, secara garis besarnya juga memang sudah harus ada article of corporation. Itu menyatakan sebagai bisnisnya itu lokasinya di mana, berapa stoknya, gitu ya. Tapi selain daripada itu juga semestinya ada bylaw. Bylaw itu satu instrumen untuk satu perusahaan corporation. By the way, untuk corporation ini namanya bylaw, untuk LLC namanya operating agreement. Sama dua-duanya cara fungsinya, cuman dipanggilnya lain saja. Kalau bylaw ini itu satu tata corporation ini. Jadi peraturan corporation ini, apanya harus dilakukan? Apakah harus ada meeting setiap bulan, setiap 6 bulan, sekali setahun? Dan bagaimana caranya kalau untuk ada election untuk presidennya atau vice presidennya? Bagaimana caranya untuk election of board of director? Kalau orang itu ingin membeli share, bagaimana caranya? Kalau orang mau menjual share, bagaimana caranya? Dan harus bagaimana caranya untuk mengganti presidennya, atau apakah harus mengganti setiap tahun atau setiap 2 tahun? Kelakuan apa saja yang sangat tidak baik yang mengakibatkan presiden harus bisa dipecat untuk mengganti presiden baru lagi? Itu semua harus dituliskan dengan sangat jelas sekali. Karena kadang-kadang kalau kita memakai presiden ini dan dia melakukan sesuatu yang tidak baik untuk perusahaan ini, dan kalau tidak tertulis bagaimana caranya untuk menyingkirkan ini presiden ini, dia itu bisa terus menjadi presiden dan membahayakan investment Anda. Apakah seorang presiden yang kerja di itu perusahaan corporation, apakah dia juga mesti tanda tangan kontrak yang terpisah? Itu good question. Karena begini, kalau secara presiden, secara peraturan, semestinya dia itu berkuasa untuk menandatangan kontrak, untuk mengikat hubungan antara corporation ini dengan party yang lain. Dia semestinya sudah punya kuasa demikian. Tapi ada juga kontrak-kontrak yang dia tidak berkuasa. Contohnya, apakah dia juga diberikan kuasa untuk merger dengan perusahaan lain lagi? Biasanya untuk merger ini harus di-approve oleh shareholder atau board of director, dan bukan hanya presiden saja. Jadi kalau kita ingin membatasi kekuasaan presiden ini, haruslah dituliskan batasannya apa. Dan kalau memang tidak percaya dengan presiden ini untuk menandatangani kontrak, harus tertulis bahwa presiden ini tidak mempunyai hak untuk menandatangani kontrak, apapun saja. Dan itu bukan di tata usaha saja, tapi juga presidennya harus tanda tangan yang dia akan setuju dengan ini peraturan, atau gimana kira-kira? Pokoknya apa yang kita inginkan presiden ini berkuasa,
semuanya harus dituliskan. Apa saja yang dia berkuasa, apa saja yang dia tidak berkuasa. Di tata usaha. Di tata usahanya. Oke. Itu namanya bylaw. Bylaw of the corporation atau operating agreement of the LLC. Jadi apakah presidennya perlu tanda tangan yang dia mengetahui tentang tata usaha itu? Ya, biasanya setiap corporation itu harus ada sekretari. Harus ada sekretari. Dan biasanya yang berkuasa untuk menandatanganin bylaw ini sekretarisnya. Bukan presidennya. Oke. Ya, jadi, nah itu biasanya, for your information ya, ada 3 structure untuk corporation. Satu yaitu shareholder. Shareholder inilah yang mempunyai share, yang menanam modal untuk perusahaan ini. Kedua yaitu board of director. Yang ketiga baru eksekutifnya, yaitu presiden, vice president, treasurer, secretary. Oke. Jadi sebetulnya untuk eksekutif ini boleh dibilang paling rendah dari 3 struktur ini. Yang paling tinggi yaitu shareholdernya. Jadi shareholder yang memberi kuasa kepada board of director. Apa yang board of director bisa lakukan? Nah, board of director lah yang memberikan kuasa kepada presiden, vice president dan masing-masing. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau contohnya shareholdernya itu menginginkan presidennya ini mempunyai kekuasaan yang terbatas, shareholder tidak bisa langsung memberikan kebatasan ini kepada presidennya. Dia harus lewat direktur baru ke presidennya. Gitu. Oke. Juga saya ada pertanyaan tentang partnership. Ya, jadi kita tadi bicara tentang kontrak antara partner. Betul. Ya. Apa itu solusinya selain kontrak? Apakah exit strategy ditaruh di kontrak masing-masing atau gimana tuh cara approach-nya? Ya, sebetulnya kontrak itu bisa yang sempit, bisa yang luas sekali. Tergantung kita masing-masing menginginkannya yang macam bagaimana. Seandainya 2-3 partner lah kira-kira. Oke. Ya, jadi sebenarnya nggak begitu banyak partner, hanya 2-3 partner. Jadi ada 2-3 partner, biasanya mereka ada kontrak, bukan? Itu namanya kontrak antara partner? Betul. Oke. Partnership contract. Partnership contract. Walaupun itu corporation tapi tetap dinamakan partnership contract, bukan? Ya, betul. Oke. Nah, bagaimana? Coba mungkin di-elaborate atau dikasih sedikit lebih detail tentang itu kontrak. Baik. Partnership contract ini dari pengalaman saya pernah lihat partnership contract yang 1 halaman saja. Ada juga partnership contract yang bisa 100 halaman. Tergantung secara bagaimana detail kita inginkan untuk partnership contract ini. Kalau menurut suggestion saya, yaitu partnership contract ini harus sedetail-detail mungkin. Harus memberitahu. Karena begini, sering terjadi ini ya. Masing-masing partnernya ini, contohnya ada 3 partner. Mereka masing-masing invest uang, menanam modal dalam bisnis ini. Tiba-tiba bisnis ini kurang begitu maju, dan salah satu ingin menarik balik modalnya, dan dia ingin menarik modalnya yang berapa yang dia tanam modalnya ini. Tapi pada waktu itu business value-nya sudah turun. Kalau dia mau tarik balik uang yang dia tanam aslinya itu, boleh dibilang bisnisnya ini akan bangkrut. Dia tidak mampu karena semua modal-modal ini sudah jadi working capital untuk membeli inventory, membayar gaji, segala macam. Dan dia sama sekali yang 2 partner ini tidak mempunyai uang untuk menjual, untuk memberikan uangnya kepada partnernya yang ingin meninggalkannya. Bagaimana masalahnya? So that's going to be a problem. Jadi harus di spell out, dituliskan dalam kontraknya ini. Bagaimana kalau dia ingin meninggalkan ini perusahaan ini, dia harus jual share-nya itu, tidak bisa jual ke orang lain. Karena contohnya ini A, B dengan C. Kalau yang A mau keluar dari partnership ini, dan dia mau jual kepada D, dan B dengan C ini sama sekali tidak suka D masuk ke bisnis ini,
karena mereka tidak get along atau bagaimana. Gitu. Jadi dalam kontraknya ini harus tertulis bahwa si A ini sebelum menjual kepada D harus menawarkan share-nya itu kepada partnership-nya dulu. Atau kalau partnership tidak mau beli, dia harus jualkan kepada B dengan C dulu. Kalau mereka sama sekali tidak mau beli, baru dia bisa jualkan kepada orang luar. Begitu. Itu namanya first option. Dan dia juga harus tertulis cara menilaikan sahamnya ini harus berdasarkan berapa value of the business pada waktu itu, dan bukan berapanya dia nanam modal pertama kalinya. Jadi itu sebagai contoh bagaimana coba untuk menghindari ada masalah di depannya nanti. Bagaimana kita bisa evaluasi, terutama perusahaan yang lagi agak susah ya, bagaimana approach untuk evaluasi share itu? Biasanya itu melewatin expert. Expert itu biasanya mungkin business consultant, ya, atau CPA, accountant. Karena mereka bisa melihat semua accounting mereka, revenue-nya berapa, expenses-nya berapa, dan dari sana mereka bisa project bisnis ini bisa profitable-nya berapa tahun lagi atau bagaimana gitu. Dan ada banyak sekali expert semacam itu, business consultant atau accountant yang bisa memberikan valuation berapa nilai bisnis ini pada saat itu juga.